Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 10 orang. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai praktek dan tata cara memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan dan menjelaskan mengenai tata cara memandikan jenazah. Akan tetapi, sebelum memandikan jenazah, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Niatnya seperti ini: nawaitul ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Cara pertama memandikan jenazah adalah dengan mengambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utama tidak kelihatan. Cara selanjutnya, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Kemudian, cara yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Cara selanjutnya, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Cara selanjutnya, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Selanjutnya, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Kemudian siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kirinya. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian.
Lakukan jenazah dengan baik ketika membalik dan menggosok tubuhnya. Cara selanjutnya, memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib, sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang atau dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulangi mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk. Selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangi-wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Yang kedua yakni praktek dan menjelaskan tata cara mengkafani jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktekkan dan menjelaskan cara mengkafani jenazah. Caranya yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya, yang lebih lebar. Kedua, untuk kerudung kepala. Ketiga, untuk baju kurung. Keempat, untuk menutup pinggang hingga kaki. Kelima, untuk pinggul dan pahanya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah jenis-jenis kain yang akan dipakai dalam mengkafani. Susunan kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian secara tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Ketiga yaitu tutup lubang-lubang yang memungkinkan untuk mengeluarkan seperti hidung sama telinga. Yang keempat, pakaikan sarung, cukup disobek, tidak perlu dijahit. Lalu pakaikan kain kurungnya, cukup disobek, tidak perlu dijahit. Dandanilah rambutnya 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang, lalu pakaikan penutup kepala atau kerudung. Terakhir, membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang telah disiapkan di bagian bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan, dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu siap untuk disolatkan. Ketiga, yakni praktek menyolatkan jenazah. Sholli ala hadhil mayyit
fi arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Terakhir, yakni menjelaskan mengenai praktek dan tata cara menguburkan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini akan menjelaskan tentang tata cara penguburan. Nah, sebelum melakukan penguburan, sebaiknya kita menyiapkan lubang kuburnya terlebih dahulu dengan minimal kedalamannya 2 meter agar bau busuk yang berasal dari tubuh si jenazah tidak tercium hingga ke atas dan untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Nah, selanjutnya secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur, diletakkan pada liang lahat dengan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat yang berada di atas kepala dan di kaki dilepas agar tersentuh dengan tanah. Selanjutnya, agar posisi jenazah tidak berubah atau bergerak, sebaiknya kita membuatkan bantal dari bulatan atau gumpalan tanah agar tidak bergerak sebagai penyangga seperti itu. Selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu agar ketika saat melakukan penimbunan tubuh si jenazah ini tidak terkena dengan tanah. Selanjutnya kami akan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, turunlah 3 orang ke dalam liang lahat guna menerima jenazah. Ada yang memegang bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki. Yang kedua, angkatlah jenazah pelan-pelan. Yang mengangkat jenazah ini adalah orang yang berada di atas. Yang ketiga, memasukkan jenazah dari arah kaki kubur ataupun samping kubur, mana yang mudah. Yang keempat, taruhlah jenazah ke dalam liang lahat dan menghadap kiblat. Sebelum memasukkan jenazah ke dalam liang lahat ini disunahkan untuk membaca doa. Doanya seperti ini: Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Yang kelima, menyanggah bagian kepala, bagian punggung, dan bagian paha dengan menggunakan tanah agar posisi jenazah tetap miring. Yang keenam, melepas tali pocong yang bertujuan agar memudahkan pipi sebelah kanan jenazah menyentuh tanah. Yang ketujuh, membacakan azan dan iqomah. Kemudian yang kedelapan, menimbun liang lahat dengan cara pelan-pelan bertujuan agar kayu liang lahat tidak patah dan tanah harus ditinggikan dari tanah yang sebenarnya. Yang kesembilan,
memberikan tanda berupa kayu nisan atau batu. Dan yang ke-10, yakni yang terakhir, mentalkin jenazah dan mendoakan jenazah beserta keluarga yang ditinggalkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.